Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2019 dinilai masih memiliki perlambatan ekonomi sepanjang tahun, yang disebabkan oleh pencapaian pertumbuhan kuartal 4 pada tahun 2019 yang melambat hanya 4,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi perlambatan perekonomian global menjadi salah satu faktor utama perlambatan ekonomi Indonesia, terutama dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun demikian, kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2019 dinilai masih menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara-negara di Asia, terutama negara emerging market, karena pada tahun 2019 rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun terakhir adalah 5%. Indonesia resmi mengalami resesi akibat pandemi COVID-19 setelah perekonomian kuartal ketiga tercatat minus dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Ini adalah resesi pertama setelah krisis moneter pada tahun 1998. Secara teori, resesi akan terjadi jika suatu negara mencatatkan pertumbuhan minus dalam 2 triwulan berturut-turut. Semenjak adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian di Indonesia mengalami ketidakstabilan pada kondisi harga pasar. Ekonomi yang memburuk sepanjang tahun 2020 tak terlepas dari daya beli masyarakat yang tergerus selama pandemi. Padahal konsumsi rumah tangga selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2019, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi hingga 57% pada pertumbuhan ekonomi. Sepanjang tahun 2020, pandemi membuat jutaan pekerja harus kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Daya beli masyarakat menjadi menurun, terutama karena berkurangnya penghasilan di samping karena terbatasnya aktivitas. Di tengah semua ketidakpastian, masyarakat terutama golongan menengah ke atas mengerem pembelian barang-barang yang dianggap tidak pokok. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total, sehingga banyak diantaranya yang terdampak akibat pandemi. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah menyebar dalam kurun waktu 1 tahun lebih di Indonesia. Akibatnya, dampak pada aspek sosial, politik, pendidikan, terutama kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Imbasnya terjadi pada semua kalangan, sehingga menimbulkan permasalahan yang serius, mulai dari anak-anak yang kekurangan gizi, terbatasnya sarana kesehatan yang dialihkan menjadi tempat isolasi, pendidikan yang dialihkan secara online atau daring sehingga sekolah menjadi kurang efektif dalam pembelajarannya, banyaknya tenaga kerja yang terkena PHK mengakibatkan banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi di Indonesia. Hal ini menyebabkan masalah perekonomian menjadi kurang stabil. Saat ini Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi karena lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia berdampak besar bagi semua orang. Adanya pandemi COVID-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang sangat tidak stabil. Maraknya kasus kejahatan di masa pandemi akibat latar belakang ekonomi yang semakin menyulitkan setiap orang membuat seseorang bisa melakukan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya kesenjangan ekonomi membuat sebagian orang nekat untuk melakukan hal apapun meskipun cara yang dilakukan salah dan tidak memikirkan efek jera yang terjadi apabila akhirnya tindakan tidak terpuji tersebut diketahui oleh masyarakat serta pihak keamanan seperti polisi. Faktor pengangguran yang salah satunya melatar belakangi aksi kriminalitas, mengingat para pelaku ini hanya memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang dan suatu benda yang mempunyai nilai material besar. Hal ini mempengaruhi pola perubahan perilaku yang ada pada masyarakat, mengingat bahwa kehadiran pandemi COVID-19 ini telah mengubah tatanan global secara dramatis yang nyatanya melumpuhkan roda perekonomian global, tak terkecuali di Indonesia. Memasuki era new normal, kini saatnya masyarakat kembali menata kehidupan dan mulai memperbaiki kerugian akibat pandemi. Tetapi maraknya aksi kriminalitas dipengaruhi oleh tingginya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan akibat adanya dampak pandemi. Banyaknya pegawai yang terkena kasus kontrak pemutusan hubungan kerja atau PHK yang akhir-akhir ini terjadi menjadi salah satu penyebabnya.
Melihat keadaan yang memprihatinkan ini, akhirnya para pelaku melancarkan aksinya. Beberapa kasus yang terjadi selama pandemi meliputi kejahatan narkotika, penggelapan, pencurian kendaraan roda 2, dan pencurian dengan kekerasan. Kasus yang umumnya sering terjadi adalah pencurian, penjamretan, dan perampokan minimarket. Tidak bisa dipungkiri apabila COVID-19 ini sudah nyaris melumpuhkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Akibat kasus corona ini, pemerintah Indonesia mulai melaksanakan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, serta mengeluarkan himbauan untuk kerja, belajar, dan beribadah di rumah yang diperuntukkan untuk pekerja baik pegawai sipil ataupun swasta, pelajar mulai dari tingkatan dini, PAUD, SD, SMP, SMA hingga mahasiswa, memberlakukan pembatasan wilayah atau PSBB, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain-lain. Dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah ini, serta situasi penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Pada masa pandemi ini dikhawatirkan berakibat pada peningkatan tindakan kriminal. Cara pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi di masa pandemi antara lain melalui kebijakan yang bersifat sementara dan akan berubah seiring waktu berjalan. Salah satu kebijakan yang diberikan dapat berupa pembinaan untuk UMKM. Masalah yang dialami oleh UMKM adalah berkurangnya pemasukan akibat kebijakan PSBB yang membuat toko-toko menjadi sepi pengunjung sehingga transaksi jual beli yang berkurang. Oleh karena itu, pembinaan berupa pelatihan dan pemberian bantuan finansial dapat menjadi jawaban bagi masalah yang dihadapi oleh UMKM. Adanya pelatihan dan pemberian bantuan finansial perlu dilakukan dengan efektif dan efisien. Pada awal masa pandemi di Indonesia, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan kebijakan pembinaan kepada para korban PHK dengan memberikan pelatihan gratis melalui kartu prakerja. Lalu adanya pembangunan infrastruktur dalam industri pariwisata akan meningkatkan minat masyarakat mancanegara untuk berwisata di Indonesia. Terakhir, untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang melalui investasi pada pendidikan. Investasi pada pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan daya saing tenaga kerja di Indonesia ke tingkat internasional. Semakin tinggi daya saing akan meningkatkan dan membuka kesempatan pekerjaan dan meningkatkan pemasukan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu juga, investasi pada pendidikan juga dapat diutamakan kepada guru sebagai infrastruktur terdepan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para guru dan meminimalisir kesenjangan pendidikan yang ada saat ini.